Saudara Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri tengah memburu pemilik akun Twitter @koprofiljati yang diduga menghina Ibu Iriana Joko Widodo. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar menyebut, kasus meme penghina Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam penyelidikan dan identitas terduga pelaku sudah didapatkan. Dan sangat mungkin bisa dikaitkan dengan penggunaan Undang-Undang ITE, di mana hari ini adalah bicara tentang kehormatan seseorang yang direndahkan tadi. Setelah unggahannya viral, @koprofiljati diketahui bernama Karisma Jati. Di akun Facebooknya, ia menulis surat terbuka meminta maaf kepada Presiden Jokowi, Ibu Iriana, dan keluarga kepresidenan. Mudah sekali sedikit-sedikit minta maaf, sedikit-sedikit minta maaf gitu. Oke. Bahwa kebebasan kita berbatas dengan kebebasan orang lain, itu etika namanya. Pelanggaran etika, penghinaan ya Pak? Lebih Iya, fokus ke penghinaan. situ ya? Iya. Baik. Kalau nanti ada ditanyakan ke masalah hukum, bisa terjadi. Ibu negara Korsel dengan Ibu negara Iriana sama-sama ibu negara. Nilai mereka berbeda, sehingga berbeda pula. Entah cara meladeni, entah cara apa gitu. Nggak bisa disamakan gitu. Viral cuitan di media sosial yang berisi penghinaan kepada Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuat banyak pihak geram. Yang seseorang menghina ibu negara kita, simbol negara kita tidak boleh diam. Foto ini bermasalah banget karena pertama-tama udah pasti dia mencoba untuk menghina ibu negara, itu udah pasti. Tapi yang lebih serem lagi adalah asumsi dia ketika dia nge-tweet kayak gitu. Artinya asumsinya tuh sesat banget, dan asumsi-asumsi yang mengeneralisasi standar kecantikan kayak gini yang harus dilawan. Apalagi membuatnya menjadi bahan bercandaan yang tidak baik. Kita jangan jadi bangsa yang nyinyir, kufur nikmat, ya. Di mana budaya patriarki, hal ini sudah kuno sebenarnya. Terlepas dari kebebasan bersosial media. Ibu Negara Iriana Joko Widodo jadi trending topik di Twitter. Warganet ramai membahas soal cuitan yang diduga mencela Ibu Negara saat berfoto bersama istri Presiden Korea Selatan. Jadi ada orang yang nge-tweet dengan niat merendahkan Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Ibu Iriana itu intinya jadi kayak semacam bibi. Tolong buatkan minumnya, Bi. Terus kemudian Ibu Iriana di situ ceritanya menjawab baik nyonya gitu. Asumsi dia adalah dia sedang membangun sebuah standar kecantikan di sini. Tapi tentu standar kecantikan tiap orang itu kan beda-beda. Saya menjadi saksi bagaimana perempuan membuat banyak karya hebat. Di Kementerian BUMN kita sudah mendorong kepemimpinan perempuan hingga 25%, dan ini merupakan perubahan yang luar biasa. Agen perubahan di BUMN adalah salah satu pemimpin perempuan. Bahkan kalau kita lihat di G20 kemarin terjadi banyak kontribusi perempuan-perempuan hebat. Ibu Menlu, Ibu Menkyu, dan juga banyak figur-figur wanita lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sosok pria yang telah menghina Ibu Negara Iriana Jokowi viral di media sosial. Usai puas menghina Ibu Negara Iriana Jokowi melalui cuitan Twitter, identitas pria itu pun diburu warganet. Bahkan kini wajah aslinya sudah terbongkar. Asumsi dia adalah dia sedang membangun sebuah standar kecantikan di sini. Tapi tentu standar kecantikan tiap orang itu kan beda-beda. Artinya asumsinya itu sesat banget, dan asumsi-asumsi yang mengeneralisasi standar kecantikan kayak gini yang harus dilawan. Kecantikan perempuan itu tidak bisa diukur dari satu standar saja. Tentu tidak adil kalau kita membanding-bandingkan, karena sesungguhnya kecantikan perempuan itu berasal dari hati, dan tentu yang selalu saya bilang akhlaknya. Ini konten sangat tidak baik. Ini bukan kultur bangsa kita. Saya sangat sedih dan saya sangat terpukul ketika hal-hal ini justru menjadi hal-hal yang seperti dianggap biasa. Ini tidak biasa. Viralnya cuitan seorang netizen yang diduga menghina Ibu Negara Iriana Jokowi juga mendapat reaksi keras dari Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam cuitan di Twitter, Iriana Jokowi disebut digambarkan serupa pipi pembantu rumah tangga saat foto bersama Kim Kun Hee, Ibu Negara Korea Selatan. Sontak cuitan Twitter yang diduga menghina Iriana Jokowi membuat kedua anaknya, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep, tak terima.
Kemunculan cuitan Twitter dari akun Twitter @koprofiljati berubah menjadi bola salju yang semakin membesar. Terbukti dengan tanggapan keras dari Samara Amani dan Erick Thohir. Lebih khususnya, Erick Thohir menyatakan penghinaan terhadap Iriana Jokowi tidak boleh dibiarkan. Ditekankan, sosok ibu negara adalah simbol dari Indonesia yang tidak baik dijadikan bahan bercandaan. Kita tidak boleh diam, apalagi membuatnya menjadi bahan bercandaan yang tidak baik. Kita jangan jadi bangsa yang nyinyir dan kufur nikmat, ujar Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan tanggapannya. Sebagian orang beranggapan hal ini perlu untuk ditindaklanjuti karena hukum, tapi dalam konteks ini mungkin ada kebijakan ya, karena bicara tentang pencemaran nama baik ataupun kedudukan kehormatan seseorang kan melihat secara pribadi ya. Lebih lanjut, Menteri BUMN memaparkan kehebatan kaum perempuan yang mampu menghasilkan banyak karya bermanfaat di tengah masyarakat. Saya menjadi saksi bagaimana perempuan membuat banyak karya hebat, ujarnya menegaskan. Salah satu kehebatan kaum perempuan, menurut Erick Thohir, juga telah banyak bermunculan di dalam Kementerian BUMN yang dipimpinnya. Di Kementerian BUMN, kita sudah mendorong kepemimpinan perempuan hingga 25%. Ini merupakan perubahan yang luar biasa, ujarnya menambahkan. Selain itu, KTT G20 Bali yang baru selesai digelar telah menampilkan kontribusi banyak perempuan hebat. Di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kalau kita lihat di G20, terjadi banyak kontribusi perempuan-perempuan hebat, seperti Ibu Menlu, Ibu Menku, dan banyak figur perempuan lainnya, ujar Erick Thohir. Dengan sejumlah bukti itu, kaum perempuan tidak boleh dibedakan hanya karena satu standar kecantikan. Bahkan Erick Thohir menilai kecantikan perempuan sebenarnya adalah yang berasal dari hati dan akhlaknya. Kecantikan perempuan tidak bisa diukur dari satu standar saja. Tentu tidak adil kita membanding-bandingkan karena sesungguhnya kecantikan perempuan berasal dari hati dan akhlaknya, ujarnya menerangkan. Untuk itu, Erick Thohir mengaku sangat prihatin pada orang-orang yang terbiasa dengan ujaran kebencian, terlebih ditujukan untuk Ibu Negara Republik Indonesia. Cuitan ini sangat tidak baik, bukan kultur bangsa kita. Saya sangat sedih dan terpukul ketika hal-hal ini dianggap biasa, ujarnya menekankan. Kamu nggak akan jadi keren atau makin ganteng dengan menghina orang lain karena nggak sesuai standar cantik versimu, ujar Erick Thohir menandaskan. Sementara itu, Samara Amani menyentil Harisma Jati, sosok netizen yang mengunggah foto bernada merendahkan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di media sosial. Dia pun menyinggung mengenai asumsi yang dimiliki Harisma Jati saat menuliskan keterangan foto yang memperlihatkan potret Iriana dan Ibu Negara Korea Selatan Kim Kyun-hee. Foto ini bermasalah banget. Karena pertama-tama, udah pasti dia mencoba untuk menghina ibu negara, itu udah pasti. Ucap Samara Amani pada Jumat 18 November 2022. Tapi yang lebih serem lagi adalah asumsi dia ketika dia nge-tweet kayak gitu, ujarnya. Meski sudah meminta maaf, pakar hukum pidana menilai ada pelanggaran pencemaran nama baik pada unggahan dengan kalimat tak pantas kepada Iriana Joko Widodo. Pengunggah pun bisa dijerat Undang-Undang ITE. Kalau melihat hal ini, saya melihat emang niat orang ini yang memosting memang dalam rangka memfitnah, menghina, memfitnah. Silakan menghina ya, memfitnah juga. Fitnah itu kan tuduhan tidak benar, menista, mengecilkan arti berkaitan dengan budaya bangsa kita. Nilai ibu itu tinggi sekali loh. Tidak selayaknya, ini menjadi masalah etika nantinya. Tidak selayaknya dihina atau dinista seperti itu. Jadi kalau dikejar polisi, saya setuju sekali. Dia bisa dikatakan sebagai orang yang tidak beretika dalam hal berbahasa. Nah, ini bisa menjadi pemicu perpecahan dalam kebangsaan dan kenegaraan kita. Asumsi dia adalah dia sedang membangun sebuah standar kecantikan di sini. Artinya, kalau cantik tuh mesti putih.
mesti tinggi, mesti kulitnya tuh mulus, kurus, kata Samara Amani menambahkan. Menurut mantan ketua DPP PSI itu, standar kecantikan itulah yang tertanam di dalam diri netizen yang mengunggah foto bernada penghinaan untuk Iriana Joko Widodo. Itu adalah standar kecantikan yang ada dalam pikiran dia. Sehingga orang seperti Ibu Iriana yang memang tentu saja dari ras yang berbeda, dari kultur yang berbeda, tentu punya cara-cara yang berbeda dalam mempresentasikan dirinya, kata Samara Amani. Bukan berarti Ibu Iriana tidak cantik, tapi tentu standar kecantikan tiap orang itu kan berbeda-beda. Apa yang menurut orang ini tidak cantik, bukan berarti tidak cantik di mata orang lain, tuturnya. Bukan berarti menurut dia istri Presiden Korea itu cantik. Itu nggak berarti Bu Iriana tidak cantik gitu, ucapnya menambahkan. Samara Amani menekankan bahwa asumsi yang dimiliki si netizen merupakan asumsi yang sesat dan harus dilawan. Artinya asumsi itu sesat banget. Dan asumsi-asumsi yang mengeneralisir standar kecantikan kayak gini yang harus dilawan. Ujarnya dikutip dari Instagram @samaratki. Sebelumnya, unggahan Karisma Jati di akun Twitternya @koprofiljati terkait foto Iriana Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Negara Korea Selatan Kim Kun-hee menuai kecaman sana-sini. Dia dianggap telah merendahkan Iriana Joko Widodo melalui postingannya pada Kamis 17 November 2022. Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik Nyonya, ujar keterangan caption foto itu. Unggahannya itu belakangan sudah tidak bisa ditemukan, pun demikian akun @koprofiljati sudah tidak dapat dicari. Karisma Jati kembali muncul, namun kali ini di media sosial Facebook. Dia menyampaikan surat terbuka berisi permohonan atas unggahannya yang dianggap merendahkan Iriana. Dia meminta maaf karena telah menyinggung perasaan anggota keluarga Presiden. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta keluarga besar kepresidenan. Dengan ini, saya, Karisma Jati, meminta maaf kepada keluarga besar Presiden RI atas unggahan saya di media sosial yang menyinggung perasaan anggota keluarga Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk kerabat, staf, dan pejabat di lingkungan kepresidenan. Ujarnya dilihat pada Jumat 18 November 2022. Permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa unsur keterpaksaan maupun kepura-puraan, katanya lagi. Karisma Jati menyatakan bahwa dirinya siap mengikuti proses hukum apabila persoalan ini berlanjut ke kepolisian. Dan jika di pihak terkait bermaksud mengadakan tuntutan hukum, maka saya akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal, ujarnya. Dalam surat itu, Karisma Jati menyatakan bahwa dirinya bukan seorang penjilat, apalagi perundung. Dia menentang keras segala tindakan sesuka hati tanpa mengindahkan moral dan etika. Namun, tidak ada sedikit pun permintaan maaf saya terhadap para pendukung fanatik rezim ini yang merasa bisa berbuat sesukanya sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika. Karena saya bukan penjilat, pembeo, maupun perundung, dan tidak sedikit pun saya membenarkan perbuatan semacam itu, ujarnya. Framing, fitnah, dan ujaran kebencian yang mereka buat hanya mencerminkan arogansi dan kemunafikan mereka. Demikian, surat terbuka ini dibuat untuk penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun, kata Karisma Jati menutup.